Halo, selamat pagi Gators. Selamat datang di Getty Inkubator, karena bersama Getty Inkubator, kamu bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Hari ini saya Ajeng Alfionita yang akan menemani dan memandu Gators-Gators kalian di webinar ini selama 1 jam ke depan. Nah, sebelum itu, Gators, saya ingin mengingatkan bahwa saya dan kru-kru yang bertugas telah melakukan protokol kesehatan. Dan untuk Gators, yang ingin menanyakan seputar pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dijelaskan oleh narasumber, boleh banget Gators cantumkan di kolom Q&A yang telah tersedia. Sebelum itu, izinkan saya untuk menyapa Kak Angela sebagai narasumber hari ini. Halo Kak Angel. Halo. Halo, selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Aku manggilnya Kak kali ya? Iya, boleh. Kak Boleh. Baik sekali. Selamat pagi Kak Angel. Iya, pagi. Udah siap kita mulai webinar kali ini? Sudah siap. Sudah siap, mantap. Sebelumnya izinin aku untuk bacain sedikit profil singkat tentang Kak Angel. Nanti kalau salah-salah boleh dikomentari ya. Oke. Angela Kurniawan atau yang sering dipanggil Angela atau Angel adalah seorang ibu dan juga seorang pengusaha bisnis. Kak Angel telah membangun bisnis atau brand Bits and Bobs mulai dari tahun 2015 hingga berkembang sukses sampai sekarang. Nah, selain menjadi founder, beliau juga seorang kreatif designer dan berperan sebagai kreatif direktur dalam bisnisnya. Bits and Bobs sendiri merupakan contemporary shop yang mengutamakan konsep dan ide. Brand ini beraspirasi untuk membuat daily items yang dibumbui oleh ide-ide unik sebagai elemen penting pada produk-produknya. Salah satunya ketika fungsi produk menjadi salah satu bagian dari konsep-konsep yang telah dibuat oleh Kak Angel. Bits and Bobs ini saat ini tersedia di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Betul Kak Angel? Betul, tapi untuk stokisnya ada update. Jadi sekarang tersedianya di Jakarta dan Surabaya. Yang Bandung dan Bali sudah di Jakarta dan Surabaya. Oke. Kak Angel, sebelum aku nanya-nanya nih tentang Bits and Bobs, boleh dijelasin sedikit nggak sih Bits and Bobs itu apa dan mulainya dari kapan? Benar nggak sih dari 2015? Benar banget. Jadi memang dimulainya di tahun 2015. Boleh saya cerita tentang background saya dulu juga ya? Boleh, sekalian, silakan, karena berhubungan sekali dengan awal mulanya Bits and Bobs gitu. Jadi memang dimulainya di tahun 2015, background saya itu di graphic design. Jadi saat itu sebelumnya saya sudah bekerja di bidang advertising dan juga merchandising selama 5 tahun sampai akhirnya saya memulai Bits and Bobs ini gitu. Cuman awal mulanya sebenarnya kalau tarik ke belakang ini perjalanan hidup juga ya. Jadi dari kecil memang saya tertarik dengan yang berbau produk desain. Jadi kalau ingat dulu ada toko namanya Aksara, dari semenjak saya SMA kayaknya saya suka datang ke sana gitu untuk lihat. Di situ memang toko buku, tapi dia juga jual produk-produk yang unik gitu. Dan beberapa dari itu juga kebanyakan impor karena brand lokalnya belum terlalu banyak. Tapi itu yang bikin saya excited. Lalu ketika kuliah graphic design, lalu akhirnya bekerja juga, saya banyak riset, saya banyak ke galeri, ke museum, ke toko-toko juga untuk mencari inspirasi kira-kira apa sih yang nantinya saya bisa buat gitu. Tanpa saya tahu ya pada akhirnya saya akan buat brand gitu, karena memang ya hidup kita berjalan aja sampai akhirnya ini waktu yang tepat untuk membuat Bits and Bobs. Nah, Bits and Bobs sendiri itu sebenarnya itu frase di negara Inggris. Di sana mereka sering pakai kata Bits and Bobs sebagai artinya perintilan. Jadi hal-hal sekumpulan hal-hal kecil, barang-barang kecil gitu. Nah, kalau dari kami pengennya Bits and Bobs itu membuat produk-produk yang kecil tapi juga memiliki dampak yang besar karena itu merepresentasikan diri mereka gitu, produk-produk yang dipakai ini. Seperti itu kalau background-nya dari Bits and Bobs sendiri. Oke, luar biasa banget. Sesuai sama tema kita hari ini ada bisnis souvenir lucu yang pasti bikin cuan. Aku udah mulai nih pengen banget nanya-nanya dari tadi. Boleh ya Kak Angel ya? Boleh. Tanyain ya. Iya. Tadi kan makna dan filosofi Bits and Bobs itu artinya kalau di luar negeri adalah perintilan-perintilan. Kan?
Nah, untuk perjalanan singkat dari Bits and Bobs itu kan salah satu bisnis yang pasti ada naik turunnya nih Kak, Ya, dari betul. 2015. Apalagi kita kemarin 2 tahun kemarin kita bertarung nih sama Ya. pandemi. Boleh diceritain nggak sih naik turunnya tentang si Bits and Bobs ini? Jadi kalau di tahun 2015 itu kan saya memerlukan sekitar waktu 10 bulan ya sampai akhir. Jadi saya berhenti kerja waktu itu. Berhenti kerja, awalnya belum tahu persis sebenarnya mau buat apa. Cuman ya saya apa istilahnya ya, eksplorasi dengan saya ikut kursus menjahit. Waktu itu yang khusus menjahitnya khusus untuk pouch. Jadi pouch, tas, bukan yang baju ya. Karena memang saya tertariknya lebih ke arah souvenir ya, barang-barang apa yang kecil-kecil gitu. Nah, waktu itu saya kursus itu membantu sekali untuk mengerti mengenai format produk, bagaimana cara mengerti menjahitnya juga ketika nanti akhirnya berhubungan dengan penjahit misalnya supplier dan sebagainya. Lalu saya juga ikut art market dan juga bazar-bazar, meskipun itu masih awal-awal sekali ya. Jadi apa saja saya coba ikut gitu. Waktu itu juga pernah salah ikut yang kayak di apa ya, Blok S kalau nggak salah, jualannya barang-barang second sebenarnya, tapi saya ikut. Tapi ya udah, itu pengalaman dan sebagainya. Sampai akhirnya saya ikut namanya Katalis Art Market di bulan Oktober 2015. Nah, di situ saya membuat produk yang bernama 2-in-1 pouch ya. Jadi itu yang seperti tadi Ajeng sudah bilang mengenai fungsi menjadi bagian dari konsep. Jadi pouch-nya ini bisa dibolak-balik, di satu sisi itu nama profesi, dibaliknya profesi lainnya. Nah, karena saya background-nya advertising, jadi waktu itu tulisannya seperti art director, baliknya copywriter, terus artis, baliknya designer, lalu crafter, waktu itu baliknya masih baker gitu. Nah, di situ setelah membuat produk itu kok ternyata sold out ya di acara itu gitu. Kita juga pakai elemen atau tren yang sedang berjalan, yaitu warna monokrom. Jadi pouch-nya sendiri kita pakai hitam dan putih. Ya dari situ terbentuklah apa ya istilahnya brand dari Bits and Bobs. Kita memang fokusnya di statement dan barang-barang yang simple, personal dan fungsional. Nah, berjalannya waktu setelah ikut Katalis itu kita mulai ikut bazar lain yang lebih besar. Waktu itu ada yang namanya Local Fest, lalu Market Museum, sampai akhirnya kita juga masuk di Bright Spot gitu. Nah, selain itu dari bazar itu banyak yang menawarkan juga untuk titip di toko mereka. Jadi makanya tadi yang disebutkan dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, sampai juga Singapura kita pernah supply juga ke toko-toko mereka seperti itu. Nah, banyak sih pengalamannya, nanti saya share lagi di setelah ini. Cuman memang masuk ke tahun 2020 awal itu sebenarnya kita sedang istilahnya sedang menaik ya gitu, tapi pandemi terjadi, jadi memang banyak yang akhirnya seperti mengulang lagi gitu sekarang ya. Biasa banget ceritanya, benar-benar dari pengalaman karena advertising, terus Yeah. suka sama perintilan-perintilan, karena jujur banget aku dari kantor aku pun souvenirnya dari Bits and Bobs, Oh, by the way. thank you. Karena Terima kasih. lucu-lucu banget tulisan-tulisannya gitu, karena menggambarkan banget untuk kerja-pekerja gitu. Kayak aku kayak Iya. kalau pakai tote bag ada tulisannya kan kayak gue desainer nih Iya, gitu. iya. Ya memang By the way, target market. terus aku mau nanyain pandangan Kak Angela dalam menghadapi para kompetitor nih yang udah promosikan produk-produk serupa seperti Bits and Bobs itu gimana sih? Dulu memang ada sih pengalaman seperti itu, tapi kalau menurut saya, setelah juga saya sharing ya dengan pemilik brand lainnya gitu, kita bisa lihat sisi positifnya juga. Berarti kan produk kita itu banyak yang diminati sampai ada yang mau membuat hal yang serupa gitu. Jadi itu sebenarnya jadi seperti apa ya, challenge buat kita juga untuk terus inovasi produk baru. Jangan kita terpaku ke hal itu, ada atau kayak jadi sebel banget gitu. Meskipun awalnya sebel ya, tapi tapi pada akhirnya ya udah, kita mencoba melihat dari sisi positif dan terus menginovasi produk seperti itu. Iya. Oh, masih silent ya. Mute. Oke. Bits and Bobs ini kan brand hampers ataupun souvenir ya kayak. Nah, dalam ngeluarin produk ini apa aja sih yang jadi pertimbangan Kak Angel dalam produk-produk si Bits and Bobs ini? Kan banyak nih, ada
home living, terus ada tote bag dan lain-lainnya. Kalau pertimbangannya sebenarnya karena saya desainer background-nya, jadi biasanya lagi pengen bikin produk apa juga sih, jadi ada seperti kayak keinginan sendiri gitu, tapi juga disertai dengan melihat marketnya Bits and Bobs lagi behavior-nya seperti apa sih, terutama setelah pandemi kan behavior-nya berubah ya, orang pas mula-mula pandemi udah pada nggak keluar ke rumah, jadi pada di rumah aja. Terus kita juga harus, meskipun punya idealisme, juga harus melihat apa yang diinginkan market gitu, dan mungkin juga mereka spending power-nya udah nggak terlalu banyak, terus mereka di rumah aja, yaudah kita bikin waktu itu akhirnya bikin produk-produk home living yang bisa menemani mereka di rumah gitu, yang mungkin lagi kayak pada suntuk juga di rumah gitu dan banyak rebahan, akhirnya kita bikin namanya bantal teman rebahan seperti itu. Jadi kita melihat behavior market, melihat tren juga, kira-kira warna-warna apa sih yang lagi ngetren, terus bahan-bahan apa yang lagi disukai. Cuman jangan kita cuma ikut arus ya, terus abis itu lewat gitu aja. Tapi maksudnya berusaha tetap kayak in trend gitu. Nah, kayak gitu kan, jadi selain produknya menjawab kebutuhan, tapi juga menarik untuk dipakai atau dimiliki gitu. Lalu selain itu juga dari brandnya kami sendiri, kami ingin memperluas koleksi kami dalam bentuk apa lagi nih gitu. Jadi nggak melulu itu, sebenarnya banyak sih pertimbangan-pertimbangan yang ada gitu. Dan kalau bisa, kalau misalnya sudah ada produknya, bisa juga dites dulu ke market, maksudnya ke followers atau ke teman-teman, kita tanya ke mereka, misalnya bikin polling atau apa, kira-kira ini menarik nggak buat produk kami selanjutnya, kira-kira kalian tertarik nggak, ada input nggak gitu. Jadi bisa tuh kalau udah ada market yang jelas, kita tanya ke mereka gitu. Oke, Kenzo, ada yang nanya nih dari kolom Q&A dari Kak Andri Rosda. Kak Angela mau nanya dong, bisnis souvenir usaha rumahan apa sih yang menjanjikan saat ini? Souvenir usaha rumahan. Apa ya? Souvenir usaha rumahan. Sebenarnya sih kalau saya punya beberapa teman yang juga di bidang souvenir ya. Kalau misalnya kalian targetnya itu ke corporate, jadi kayak ke perusahaan-perusahaan, itu mereka selalu perlu mengirimkan hamper-hamper untuk kayak kliennya atau seperti influencer. Jadi bisa tuh kalian mulai memikirkan kira-kira misalnya kayak teman saya ada yang kliennya itu marketplace, ada yang juga yang seperti ojek online dan sebagainya ini. Nah, mereka punya kan biasanya klien atau misalkan influencer yang mereka akan berikan produknya gitu. Nah, itu bisa menjadi, itu saya lihat dari teman saya sih bagus banget ya sekarang bisnis seperti itu gitu, karena hampir setiap bulan mereka akan terus minta hamper baru gitu, karena mereka kan punya banyak campaign. Nah, tapi mungkin tantangannya gimana kita mencapai ke klien ini gitu. Jadi mungkin harus bisa istilahnya mengirimkan proposal atau mencari koneksi dan sebagainya. Cuman kalau dari yang saya amati seperti itu ya. Dan juga ada juga teman saya yang hampernya itu untuk ulang tahun anak-anak atau untuk, jadi sebenarnya banyak sekali karena sekarang udah mulai ada banyak activity kan, orang udah mulai bikin acara dan sebagainya, jadi bisa tuh merambah ke area itu. Betul banget, aku setuju banget sesuai kayak yang bilang ngomong, karena hampers, aku kebetulan di kantorku ini adalah bagian yang cari-cari hampers gitu. Pas ketika lebaran, Natal, tahun baru, kerja sama klien selalu banget kayak nyari-nyari hampers yang lucu-lucu gitu, kan, iya. Yang masih baru, iya. Betul, makanya Bits and Bobs ini adalah salah satu, ini nggak peres ya, beneran. Salah satu souvenir yang aku kasih ke klien gitu. Aku dan tim-tim aku yang ngasih ke klien gitu. Karena jujur banget kita jadi curhat ya. Si Bits and Bobs ini bahannya tuh nggak murahan ya kalau menurut aku, tebel, terus kayak kalau dibawa tote bag-nya itu kalau dibawa sama laptop cukup dan nggak capek di pundaknya. Biasanya kan ada beberapa tote bag yang sakit ya di sininya gitu. Karena bahannya itu lumayan tebal, jadi enak untuk dibawa-bawa ke kantor ataupun jalan-jalan gitu. Thank you. Nah,
Kendra, apa sih yang membedain Bob sama produk-produk yang lainnya di luar sana, souvenir-souvenir dan hampers lainnya? Jadi kita dari awal memang ada tiga hal yang kita selalu usahakan di setiap produk kita itu simple, personal, sama fungsional. Jadi dan kita kebanyakan atau majority itu menggunakan statement gitu. Jadi simple itu dari desainnya, dari warnanya itu kita berusaha simple, dan personalnya itu dari kata-katanya. Jadi misalnya kita selalu memikirkan target market kita tuh siapa, apa yang merepresentasikan mereka, apa yang mereka suka, unek-unek apa atau kegelisahan apa yang mereka sedang rasakan, dan kita mencoba mencari statement yang sesuai untuk menyuarakan hati mereka gitu ya. Jadi ketika mereka pakai, mereka merasa itu sesuatu yang personal untuk mereka, dan bisa juga itu menjadi penyemangat untuk mereka juga gitu. Nah, personal lalu fungsional yang pasti kalau dari riset saya dari awal memang orang-orang di Jakarta atau di Indonesia kebanyakan sukanya barang yang ada fungsinya gitu, yang benar-benar worth it untuk dibeli gitu. Kalau nggak, buat apa sih, buat apa beli gitu kan. Jadi itu sih 3 hal yang kita selalu usahakan supaya ada di brand Bits and Bobs, dan supaya bisa membedakan juga dari yang lain. Dan kita juga berusaha nggak terlalu mengikuti tren, maksudnya tetap ngikutin tren tapi nggak ikut arus aja gitu. Misalnya semua bikin produk yang seperti ini lalu kita juga harus ikut gitu, nggak juga gitu. Kita bisa tetap punya ciri khas. Jadi itu juga sesuatu yang penting untuk sebuah brand mempunyai, ya ini yang kamu Mbak Ajeng tanyakan, apa yang membedakan brand kamu dari yang lain gitu. Jadi harus punya ciri khas. Ketika orang lihat di toko misalnya, nggak harus ada saya untuk bilang ini Bits and Bobs, tapi barangnya udah bisa shout kalau oh ini Bits and Bobs gitu. Orang udah bisa lihat dari barangnya aja, barangnya sendiri bisa berbicara gitu. Yeah. Oke, mantap. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Kak Yendra Aprianto. Kak, cara masuk ke instansi bagaimana? Dan cara kolaborasi dengan wedding organizer bagaimana ya memulainya? Instansi. Sebenarnya kalau kami pengalamannya itu ikut bazar ya. Jadi ikut bazar, ada di toko. Jadi usahakan supaya barang kalian tuh menyebar ya di mana-mana gitu. Jadi nggak harus saya datang satu persatu atau teleponin satu persatu instansi gitu. Jadi dari situ banyak opportunity datang. Kayak misalnya bazar local fest waktu itu local fest sekarang udah mungkin masih mulai ada lagi, tapi dulu itu salah satu yang besar. Nah di situ ada tuh stokis atau toko dari Singapura yang meng-approach kami untuk titip jual di sana. Lalu dari bazar lain ada yang akhirnya dari, boleh menyebut nama brand nggak ya di sini atau nama boleh? Iya, jadi waktu itu kalau nggak salah mungkin dia lihat dari Instagram atau dari bazar, cuman dari OCBC ADSP, jadi mereka juga approach kami dan membuat merchandise untuk seluruh staff mereka. Jadi kayak kami sendiri belum aktif waktu itu untuk mencari klien yang seperti perusahaan-perusahaan besar, namun mereka sendiri yang pasti aktif seperti Mbak Ajeng juga ya, aktif mencarikan brand-brand yang kira-kira bisa bikin hamper lucu gitu. Jadi pastikan sosial media kalian jalan, lalu juga ada di misalnya ikut acara-acara, lalu juga ada di toko-toko. Waktu itu kita juga ikut kompetisi Tokopedia waktu itu. Nah dari situ kan exposure semakin besar, orang semakin kepo mungkin ya, cari tahu, dan opportunity akan datang. Lalu kalau wedding organizer, sebenarnya waktu itu kami dapat kesempatan dari influencer ya, jadi Olivia Lazuardi namanya. Dia lihatnya dari toko Aksara, jadi lalu dia minta untuk menjadi produk kita yang 2-in-1 pouch itu menjadi bridesmaid pouch-nya mereka. Sebenarnya jadi secara tidak langsung sih, lalu setelah itu banyak mungkin follower dia yang mau buat bridesmaid pouch gitu, bridesmaid sling pouch. Jadi menarik sih, memang semua jadinya organik ya, jalannya organik gitu. Cuma kalau memang kalian mau berusaha untuk cari tahu, ya coba riset aja ada wedding organizer apa saja, lalu coba DM aja, DM di Instagram atau mencari tahu kontaknya mereka, seperti itu sih. Oke, bener banget, dengan cara nge-DM Instagram tuh udah salah satu jalan sih menurut aku ya, karena kan sekarang udah dipermudahkan ya di sosial media, dimanapun udah ada, jadi tinggal DM terus kasih proposal. Yes.
Ya. Rea, Kak. Next, pertanyaan dari Caca. Halo Kak Angela, Halo. souvenir Bits and Bobs itu murni buatan factory sendiri dengan Kak Angela sebagai desainernya, atau juga menggandeng desainer-desainer lain untuk berkolaborasi? Jadi kalau Bits and Bobs sekarang masih dari kami sendiri desainnya, tapi kami kerjasama dengan home industry, jadi seperti konveksi gitu. Lalu kalau mau kolaborasi, kita sebenarnya sudah beberapa kali kolaborasi, salah satunya dengan Manual Jakarta, kalau pernah dengar, membuat koleksi khusus Jakarta. Jadi saat itu mereka yang mendesain, lalu menggunakan bentuk produk kami, tapi dengan desain mereka. Jadi kami terbuka kalau misalnya ada yang mau kolaborasi, misalnya visinya sesuai dan marketnya masih bisa sesuai juga, kita terbuka banget untuk kolaborasi bareng. Dari kolaborasi juga membuka opportunity sih, karena apa ya istilahnya, pengikut brand yang satunya bisa lihat kita, dari brand kita juga bisa melihat follower brand kita juga bisa melihat brand satunya gitu, dan itu benar-benar memperluas jaringan juga sih. Waktu itu kita juga bikin namanya tas Bu Ibu ya, dengan ada sebenarnya dia penyewaan untuk barang-barang anak, namanya Babylonia. Ini kolaborasi yang menarik juga ya, karena saya juga nggak nyangka bisa kolaborasi dengan apa ya, jasa penyewaan barang bayi. Tapi itu sebenarnya marketnya mereka ibu-ibu milenial, jadi sebenarnya masih cocok dengan kami, dan kami membuat yang namanya tas Bu Ibu. Dari situ jadi banyak sekali sebenarnya opportunity yang datang juga dari situ. Oke. Next pertanyaannya ada dari Herdiansah. Kak, kalau baru memulai apa harus buat produk sampel yang banyak ya? Enggak juga sih. Misalnya kalian ada desainnya dulu, nggak harus bikin produk, bisa juga misalnya mock-up ya istilahnya, atau desain gambar dulu, atau misalnya didesain dulu di Photoshop gitu misalnya, itu bisa juga kalian mulai tanya misalnya dengan teman-teman sekitar gitu. Misalnya belum ada channel nih ke supplier gitu ya. Mulai dari ide itu udah bisa sih kita tanya-tanya, nggak harus memulai dari sampel. Cuman kalau udah ada koneksi ke supplier, bisa mulai buat 2 atau 3 dulu, tanyakan dengan ya, validasi market itu penting. Jadi tanyakan orang-orang sekitar yang sekiranya mereka adalah market kalian ya. Maksudnya jangan misalnya bikin produk tote bag terus nanyanya mungkin sama orang yang apa, atau yang usianya agak di atas dari market kita. Mungkin mereka akan bilang nggak suka. Nah, jadi memang sih awalnya saya juga dulu belum jelas marketnya, tapi kalau misalnya kalian udah tahu nih kira-kira maunya Gen Z, anak-anak TikTok gitu ya. Ya carinya yang masih muda-muda gitu, misalnya anak-anak SMA atau anak-anak SMP kayak gitu kan. Jadi kalau bisa dari awal udah jelas mau ngomongnya ke siapa sih gitu produknya. Ya. Oke. Lalu ada pertanyaan dari Kak Cut Gumai. Dari klien yang dari awal hingga saat ini lebih banyak korporat atau ke konsumen langsung sih, Kak? Kita memang fokus utamanya ke B2C ya, jadi konsumen langsung. Kalau ada bisnis perusahaan itu biasanya ya itu yang saya bilang dari opportunity yang datang gitu. Memang kami belum secara aktif mencari untuk perusahaan-perusahaan besar karena target utama kami ke konsumen. Iya. Karena menurut aku nggak dicari-cari korporat besar pun, korporat itu nyari-nyari Bits and Bobs gitu. Amin. Gimana aku virus lagi ya? Aku penasaran banget. Gimana sih Kak Angela ngatur waktu sebagai ibu rumah tangga? Have a new baby gitu kan. Terus congratulations ya Kak, by Iya, the way. thank you ya. Terus punya bisnis gitu kan. Iya. Gimana sih cara ngatur waktunya Kak? Baby saya baru 2 bulan, jadi masih awal banget nih untuk menanyakan ini. Tapi ya puji Tuhannya bayinya juga mudah untuk diajarkan. Jadi
yang utama sih sebenarnya jam tidurnya itu reguler gitu. Jadi saya punya waktu juga untuk bisa bekerja gitu. Jadi memang belum full seperti dulu ya. Perlahan demi perlahan, hopefully bisa lebih banyak waktunya untuk bekerja. Cuman memang kita harus bisa memanage waktu aja sih gitu. Dan ketika jadwalnya sudah reguler untuk bayinya, jadi ibunya juga punya tenaga lebih besar dan tidak terlalu letih ya untuk bisa bekerja gitu sih. Jadi untuk sekarang bersyukur juga untuk Getty Inkubator, saya senang sekali bisa diundang untuk bicara di sini, untuk sharing lagi. Buat saya juga jadi semangat juga gitu untuk terus menjalankan bisnisnya gitu. Dan saya juga membawa, kemarin ini baru bazar juga, jadi saya juga bawa baby saya untuk ikut bazar dari kecil, dari bayi ya kita udah ajarin. Gitu. Jadi kalau memang pengen bisa kok gitu. Jadi dari awal udah jelas aja gimana cara manage waktunya. Oke, kalau ada kemauan pasti ada jalan ya Kak. Iya, betul. Next, ini ada pertanyaan dari Kak Agung Permana. Marketing plan-nya pakai seperti apa sih Kak? Kalau kita memang majority masih Instagram, jadi karena marketnya tuh lebih ke milenial, belum ke Gen Z ya, jadi kita fokusnya masih di Instagram. Lalu kita punya monthly social media plan, kita juga masuk ke IG Ads, jadi iklan-iklan di Instagram. Lalu kita juga ada website, dan marketplace juga penting ya, jadi seperti Tokopedia, Shopee, kami juga ada. Sebenarnya dari marketplace kita juga bisa mengirimkan kayak broadcast chat, lalu juga bisa iklan di Tokopedia, di Shopee. Nah, jadi nggak terbatas di social media aja. Nah, sekarang marketplace banyak banget caranya untuk kita bisa reach target market kita. Apalagi kalau marketplace sudah jelas ya, mereka udah pernah beli barang kita bisa kirim chat ke mereka dan seterusnya gitu. Jadi kalau marketing plan-nya seperti itu, lalu jika ada bazar, kita juga masih berusaha ikut, tapi kita juga karena pandemi ini ya, jadi memang semuanya belum balik seperti dulu gitu dari segi penjualan, tapi ada penting juga untuk kita tetap ada presence, jadi kita coba ikut dan menjalin koneksi ya, karena sekarang banyak brand baru juga, kayak kemarin waktu ikut bazar local market, kita coba kenalan dengan orang-orang yang saya sebelumnya belum pernah lihat gitu, dan udah ada brand, kita coba kenalan, coba mungkin kedepannya bisa kolaborasi dan seperti itu. Lalu satu lagi kalau dari kami juga titip jual, jadi ada di Museum Macan, lalu satu lagi di Mata Lokal itu di M Block Space, lalu yang satu lagi di Surabaya itu Ore Store. Jadi kami terus update ke mereka kayak misalnya apakah perlu restock dan sebagainya, karena kalau dari segi toko titip jual itu lagi naik, penjualannya lagi naik. Jadi offline sepertinya juga menjanjikan sekarang ya. Dulu kan online ya selama 2 tahun ini, offline sudah mulai naik ya. Iya, karena menurut aku sekarang udah banyak yang keluar misalnya ke museum kayak gitu. Jadi offline beneran menjanjikan sih Kak, apalagi kan kalau dilihat langsung kan lebih real ya barangnya gitu. Jadi kayak lebih memungkinkan untuk orang beli. Iya. Dan orang udah mau spending juga ya sekarang, pelan-pelan. Oke. Kak, ngomong-ngomong tentang e-commerce sama sosial media, mulai mau masukin dunia TikTok nggak sih Kak? Kemarin ini pas bazar sebenarnya ada yang nawarin masuk TikTok, cuman belum. Jadi kami belum mencoba. Sebenarnya waktu itu udah pernah, tapi akhirnya belum buat lagi. Jadi tapi itu menjanjikan sih. Kalau kalian sudah di TikTok, kan saya dengar juga ada yang namanya TikTok Shop ya. TikTok Shop, dan kalau misalnya ya harus dimulai. Kalau yang udah bisa mulai harus mulai, tapi kalau dari kami belum. Mungkin pelan-pelan akan ke sana. TikTok menjanjikan sih Kak. Iya. Next ada pertanyaan lagi dari Anonymous, mau tanya dong Kak, dari sekian banyak kunci bisnis online, menurut Kak Angel apa sih yang paling penting untuk bisa bersaing di persaingan digital, apalagi produknya punya pesaing yang cukup banyak?
susah ya pertanyaan. Berat nih. Yang pasti harus terus ada, maksudnya harus presence-nya perlu ada ya. Kalau orang kebanyakan kan endorse ya kalau dulu gitu. Sekarang masih sih kalau mau endorse tuh masih bisa ya sebenarnya. Cuman yang aku lihat lagi naik tuh affiliate marketing kalau kalian tahu. Jadi kalau lihat influencer kadang misalnya mereka pakai produk, terus orang pada nanya itu produk apa, terus mereka kasih link. Ini coba lihat di sini ya, klik link ini. Nah itu namanya affiliate marketing. Kita juga lagi mau explore itu sih dari Tokopedia. Jadi affiliate marketing tuh nggak melulu endorse yang kayak mereka sebut produknya apa, tapi mereka akan kasih link ke halaman marketplace kalian gitu. Jadi itu salah satu yang bisa diekspor sekarang karena kalau aku lihat trennya ke sana. Coba cari tahu ya affiliate marketing. Ya. Oke, next ada pertanyaan dari ini banyak banget yang nanya, nggak apa-apa ya Kak Angel. Nggak apa. Pertanyaan dari Kak Cut Gumai, Kak bagi tipsnya dong kalau untuk langkah awal membangun usaha itu, tim intinya itu butuh berapa orang dan di bagian apa saja yang diperlukan di usaha bidang ini sendiri? Buat yang benar-benar baru mulai dan belum ada budget atau modal banyak, mulai sendiri aja nggak apa-apa kok gitu. Kalau saya juga mulai sendiri, seiring berjalannya waktu, kalau memang udah nggak sanggup sendiri dan pemasukan atau income-nya sudah cukup untuk meng-hire orang, baru organically kalian bisa mulai lihat nih bagian apa. Tapi kalau misalnya mau cari tim inti, sebenarnya kreatif ya, bagian kreatif, lalu kreatif bisa marketing juga ya, marketing. Lalu yang finance juga perlu, maksudnya orang-orang yang mengerti pencatatan, lalu budgeting, seperti itu juga penting. Satu lagi mungkin yang business development ya, jadi yang dari sisi pengembangan bisnisnya gitu. Itu kalau ideally bisa di 3 hal itu sih sebenarnya gitu. Dulu juga waktu saya masuk Jakarta Creative Hub, jadi itu seperti komunitas, itu saya ditantang waktu di interview ya, karena waktu itu saya sendiri, lalu ditantang untuk hire orang, maksudnya untuk mempunyai tim gitu. Karena ketika kita punya tim, memang saya merasakan juga lebih berkembang, pasti lebih berkembang, karena kamu sendiri sebagai founder bisa fokus di pengembangan bisnisnya gitu. Dan hal-hal lain seperti pencatatan, admin, pembukuan dan sebagainya bisa orang lain yang pegang, nggak harus kita inventory dan sepertinya. Marketing juga bisa dipikirin orang lain gitu. Jadi memang kalau dari awal sudah punya modal dan bisa meng-hire orang, boleh banget langsung buat tim. Tapi kalau belum punya, seperti kebanyakan orang ya, mulai sendiri aja nggak apa-apa, banyak belajar, coba ikut inkubasi bisnis. Banyak tuh komunitas yang bikin inkubasi bisnis dulu. Kami juga ikut namanya di coworking, itu programnya Wake Up Before You Start Up, itu juga inkubasi bisnis. Saya yang background-nya graphic design, nggak ngerti bisnis sama sekali, jadi tahu dasar-dasar bisnis gitu. Karena bukan sekedar menunjukkan karya, tapi juga ada sisi-sisi lain di belakangnya, seperti dulu aja nggak tahu kalau harus punya account-nya dipisah gitu, yang personal sama bisnis gitu. Nah itu penting awal mulai dari pengembangan bisnisnya juga dari situ gitu. Jadi kalau belum punya modal, jalan aja sendiri, nggak usah takut, bisa belajar banyak dari kursus-kursus, dari YouTube, dari seperti acara seperti ini. Lalu kalau misalnya sudah ada modal, ya udah coba dari bidang business development, finance, sama yang marketing, sales, dan kreatifnya itu. Oke. Bener banget, kalau menurut aku sih di awal-awal sendirian juga nggak apa-apa, yang penting banyak-banyakin riset ya Kak ya. Iya betul. Kalau misalnya belum bisa hire orang, ini aja, maksudnya freelance, maksudnya orang yang lepasan aja dulu gitu. Jadi ya, memang nggak semua punya background desain, misalnya coba cari ilustrator atau desainer yang bisa memvisualisasikan visi dari kalian gitu. Betul. Terus ada pertanyaan lagi dari Karamat Hidayat, itu awal mulanya gimana cara promosiinnya Kak pas awal-awal Bits and Bobs dibangun?
Iya, jadi ikut daftar art market ya. Jadi kalau saya memang marketnya kan pokoknya orang-orang yang memang mirip-mirip saya lah gitu ya, dari background advertising, graphic design gitu. Jadi saya cari waktu 2015 tuh belum banyak kayak sekarang. Jadi dulu cari datang ke acara namanya Katalis Art Market. Waktu itu kayak itu satu-satunya yang mungkin ya satu-satunya yang ada gitu selain Bright Spot yang besar kan, bazar besar, tapi yang kecil-kecil tuh namanya Katalis Art Market, itu kebanyakan ilustrator dan brand-brand. Nah, awalnya saya kan cuma datang ke acaranya, terus saya coba kepoin Instagramnya, oh mereka punya tempat workshop di Kemang waktu itu. Pokoknya saya semangat lah ya gitu datang ke sana, terus tunjukin produk saya yang juga belum jelas-jelas banget sebenarnya produknya apa, tapi mereka dengan baik mau menerima gitu. Kita titip jual di di tempat workshop dia. Lalu menjalin koneksi dengan foundernya, dan ketika mereka membuka pendaftaran lagi, saya daftar ke yang Katalis Art Market di bulan Oktober. Nah, jadi awal mulanya sih dengan ikut art market ya, kalau saya. Lalu ketika art market sudah mulai masuk ke toko-toko, jualan di toko, tapi dari awal banget sudah ada Instagram juga sih, sosial media gitu. Nah, kalau misalnya mau mulai dari sosial media aja dulu. Nah. Ya apalagi gampang banget sekarang sosial media, udah semua orang rata-rata pakai dari semua umur gitu. Jadi Iya. Saat-saat ini sih kayaknya lebih gampang untuk mempromosikan sih ya kayak. Iya. Lalu kan pengalaman dari Bits and Bobs sudah banyak banget, dari ikut bazar, nitip jualan, usaha sendiri. Pengalaman yang paling menarik bagi Kak Angel itu apa sih? Waktu itu waktu masuk diterima di Jakarta Creative Hub ya. Jadi itu suatu seperti apa ya? Dia memiliki co-office, jadi kantor. Jadi dia menyediakan space kantor untuk brand-brand lokal. Lalu waktu itu melalui proses seleksi dari ini, jadi program pemerintah ya. Nah, itu seru banget sih ketika bisa masuk, terpilih menjadi 12 brand. Dan brandnya itu bukan cuma souvenir, jadi ada yang arsitek, ada yang fashion design, lalu ada yang juga waktu itu kayak mereka bikin kayak cosplay gitu. Nah, di situ serunya itu kita bisa kenalan sama yang lain dan kolaborasi seperti itu. Itu salah satunya. Lalu waktu itu berkesempatan ikut kompetisi namanya Tokopedia Maker Fest. Di situ serunya itu kita bisa pitching. Jadi pitching di depan, karena hadiah utamanya tuh dapat investasi ya. Cuman kami hanya masuk 10 besar, belum tidak yang 3 besar. Cuman waktu itu pitching di depan Pak Andi Noya dari Kick Andy, lalu ada yang foundernya Tokopedia juga, William Tanuwijaya, dan beberapa yang lain, ada Yoris Sebastian. Jadi itu adrenalinnya sih seru gitu, bisa ada di ajang itu gitu. Dan ketika pengumumannya juga di depan stage gitu kayak besar dan banyak yang menonton seperti itu. Mungkin 2 itu, dan salah satu lagi itu seperti yang saya bilang di awal kan, saya inspirasi awalnya itu karena ke toko Aksara ya, dan di awal-awal memulai Bits and Bobs juga kami berkesempatan masuk ke Aksara. Jadi itu kayak highlight momen juga sih kayak di awal-awal Bits and Bobs ya. Ya, salah satu kebanggaan juga ya kayak. Jadi kayak beneran real audisi gitu. Iya, iya betul. Terus sebagai owner nih Kak Angel, prinsip apa sih yang Kak Angel pegang selama ini, terutama untuk jalanin Bits and Bobs-nya? Iya. Sebentar ya, kalau prinsip utama ini sih. Jadi kalau misalkan kalian yang membuat saya setiap hari semangat untuk menjalani Bits and Bobs ini, karena ini hal yang saya suka ya. Jadi kalau kalian sudah memulai bisnis atau mau memulai bisnis, kalau buat saya sih paling nggak itu menjadi hal yang interesting buat kalian gitu. Jadi ketika kalian bangun pagi, semangat nih untuk terus menjalankan bisnis gitu. Dan selain itu juga perlu memiliki skill atau knowledge di bidang itu gitu. Jadi misalnya kalau di area hampers, paling nggak kalian mengerti gitu yang sedang di industri ini tuh apa saja yang banyak orang suka dan sebagainya gitu. Lalu selain itu juga perseverance ya. Jadi perseverance itu semangat untuk terus menjalankan dan juga percaya gitu bahwa kita bisa istilahnya
meraih apa yang kita inginkan, seperti itu. Oke. Next pertanyaannya ada, aku banyak nanya banget, maaf. Nggak apa-apa, seru. Penasaran banget soalnya. Ada nggak sih toko inspirasi sebelum dibangunnya Bits and Bobs ini, Kak? Kalau sebelum dibangunnya sebenarnya saya ada ilustrator namanya David Shrigley, itu dari Indonesia. Cuman kalau sekarang misalnya ditanya ada yang bukan tokoh sih ya, dia namanya Leonard Theo Sabrata. Kalau pernah tahu, dia adalah direktur Smesco ya. Pak Leo ini juga foundernya Bright Spot dan juga Goods Dep. Dia juga yang memulai industri, dan juga Jakarta Creative Hub sebenarnya juga dia yang menggagas gitu. Jadi saya admire dia karena dia peduli sekali sih dengan ekosistem kreatif di Indonesia, dan salah satu apa ya yang dia inginkan juga melestarikan kayak seni-seni yang berasal dari lokal Indonesia gitu. Jadi ya dia salah satu tokoh saya yang saya admire ya. Keren banget. Terus ada pertanyaan nih Kak, tapi agak menyentil pertanyaannya nih. Apakah kalau punya bisnis harus bangkrut dulu baru bisa sukses? Banyak sih ya, maksudnya kalau lihat cerita-cerita orang gitu ya, karena nggak mungkin sih kita langsung, maksudnya di atas terus gitu, pasti kita akan turun. Tapi aku rasa kalau kita udah jatuh ya pasti kita antara kita benar-benar give up atau kita mau bangkit lagi. Nah, ketika kita bangkit lagi pasti kan semangatnya lebih besar gitu ya untuk nggak jatuh lagi. Jadi ada benernya sih, ada benernya. Tapi kalau memang bisa, artinya kalau bangkrut kan mungkin atau keuangannya itu ada yang miss ya. Jadi kalau bisa sih jangan sampai kayak kalau saya berusahanya pemasukan tidak lebih pengeluaran tidak lebih dari pemasukan, betul ya, ya seperti itu. Jadi kalau untuk saya kalau bisa sih nggak sampai benar-benar bangkrut dulu, harus sukses ya. Jadi kita memang memulainya kecil, pelan-pelan naik seperti itu. Cuman kalau ada yang bisnis-bisnis langsung melejit naik, mungkin yang mengikuti tren tapi trennya hilang, lalu dia jatuh dan harus baru bangkit lagi seperti itu. Ya, intinya sih kalau udah jatuh harus mau untuk bangkit lagi atau ya udah legowo aja gitu ya. Bisa jadi marketnya berubah, kayak pandemi ini market shifting banget. Jadi kayak bazar kemarin kita juga tidak seramai sebelumnya, lalu kita juga berpikir apa market sudah berubah seperti itu. Jadi harus terbuka juga sih dengan situasi yang ada di sekitar. Memang kadang kita akan loss hal-hal tertentu, tapi mesti ada risk management ya. Jadi kalau misalnya misalnya mau spend sesuatu, mesti tahu ada risk-risk yang akan terjadi, dan pastikan itu bisa di-manage. Jangan sampai risk itu membuat kita kehilangan banyak gitu. Oke. Lalu ada pertanyaan lagi Kak. Kak, kalau barangnya nggak laku gimana? Iya, sama kok. Kita juga awalnya ikut bazar, ikut art market, tapi kok nggak excitementnya nggak besar gitu. Coba terus sih kalau aku ya, maksudnya coba terus. Mungkin bisa buat time limit, misalnya 3 bulan ke depan mau coba lagi, misalnya barangnya kurang laku, coba buat yang lain. Atau misalnya ketika nggak laku itu tanya ke orang-orang, kenapa nggak tertarik dengan produk kami. Jadi kayak harus humble juga ya, maksudnya menerima kritikan. Kalau misalnya mereka bisa sebut itu apa, coba diperbaiki dari sisi itu, lalu kita coba lagi, jual lagi gitu. Apakah akan memperbaiki penjualannya, atau paling nggak interest orang gitu. Waktu itu kita juga sebelum ikut yang Katalis Art Market di Oktober 2015, kita juga ikut beberapa art market, dan ya sepi gitulah ya, nunggu-nunggu orang beli gitu. Tapi ya udah, kita coba explore produk lagi gitu, explore produk, berusaha mengerti dari lingkungan sekitar dulu. Kalau saya kan dari advertising, kayak saya mencoba mengerti behavior anak-anak kantor tuh kayak gimana sih, sukanya apa sih, lalu mencoba membuat produk yang sesuai gitu. Nah, 2 in 1 pouch itu juga awalnya dari saya ikut kursus jahit.
Jadi dari kursus jahit itu ada bentuk atau format pouch yang reversible, lalu saya menggunakan produk itu untuk menjadi seperti kayak formatnya saja, tapi idenya saya coba cari dan juga bahannya saya coba cari yang sesuai seperti itu. Banyak sih sebenarnya eksplorasi itu bisa banyak dilakukan. Justru itu yang menurut saya seru ya awal-awal ketika kamu mencari esensi dari brand kamu ini apa gitu. Terus karena Bits and Bobs ini kan menurut aku udah bisnis besar gitu kan. Bisa nggak sih, sesuai sama pertanyaannya dari Pak Taufik, bisa nggak sih kita atau kami jadi reseller atau dropshipper, Kak? Bisa jadi reseller. Nanti coba kontak kontak DM kita ya di Instagram. bisa jadi reseller dan dropshipper. Kalau memang udah punya pengalaman di bidang itu, kita terbuka sekali. Ya. Oke, apa sih tips and trick supaya sukses nih jualannya seperti Bits and Bobs, Kak, untuk pemula-pemula? Tips and trick untuk sukses ya. Yang pasti nggak instan. Jadi perlu proses. Tetap setia pada proses aja sih gitu, dan enjoy the journey ya. Maksudnya kayak saya awal-awal juga nggak langsung apa ya istilahnya seret juga gitu pemasukannya gitu, tapi tetap setia gitu, dan sampai akhirnya ketika itu bergulir dari apa pemasukan, lalu kita bisa bikin produk lagi lebih banyak, dan itu bergulir sampai akhirnya ada profit, itu menyenangkan sekali ya. Maksudnya kita tahu proses dari awal sampai sekarang gitu. Jadi kalau menurut saya konsisten dan juga setia. Maksudnya mengerti kalau segala sesuatu nggak ada yang instan gitu ya, jadi perlu proses. Kalau misalnya ada hal-hal yang apa ya bikin kita down, coba ingat lagi gitu visi awal kalian atau tujuan awal kalian tuh untuk apa gitu. Dan ya pesan saya lagi yang tadi sih, maksudnya cari tahu apa yang kalian suka, apa yang kalian bisa, maksudnya skill kalian, knowledge kalian tuh di bidang apa, lalu ya perseverance, terus berusaha di bidang itu gitu. Betul, jangan lupa belajar dan belajar sih ya, Kak. Yes. Lalu ada pertanyaan nih, Kak, kalau titip ke toko pakai merek Bits and Bobs atau merek toko yang dititipin ya, Kak? Kalau titip ke toko, kalau saya tetap dengan brand saya. Jadi misalnya tokonya itu dia biasanya menjual banyak brand. Jadi nama brand saya tetap ada di situ sih. Jadi dia nggak menghapus brandnya, tetap ada nama brand saya, bahkan website saya juga ada di apa tagnya itu. Yeah. Oke, the big things yang akan dilakuin sama Bits and Bobs ke depannya apa sih, Kak Angel? Kalau kita sih tetap mau kolaborasi ya sekarang, karena pandemi 2 tahun atau 3 tahun sih, 2 tahun. 2 tahun. Ya apa sekarang pengen mulai expose lagi, kayak seperti start new lagi sih sebenarnya. Kita belum terlalu ngoyo-ngoyo seperti apa ya, yang besar-besar sekali, tapi kita mau mulai kolaborasi lagi. Dan juga untuk akhir tahun kita akan buat hampers juga. Untuk yang tertarik nanti bisa lihat Instagram kami bitsandbobs.id. Jadi untuk sekarang kami fokusnya ke itu dulu. Hopefully tahun depan kita bisa apa ya, exciting lagi ya industrinya gitu, untuk terus bisa maju. Oke, jadi nggak sabar tahun ini apakah aku hampersnya akan pakai Bits and Bobs lagi. Kak, terakhir nih pesan untuk semua pembisnis yang ada di sini, mungkin penonton ataupun seluruh Indonesia. Aduh, kayaknya ngulang-ngulang lagi nih. Yang pasti sih kalau buat saya personally, mungkin banyak pebisnis lain beda ya, yang emang apa sih ya pokoknya kalau saya jujur emang harus mencari apa ya, seperti mencari jati diri bisnis itu. Jadi apa yang kalian coba telaah gitu, apa yang kalian benar-benar minati, apa yang buat kalian excited. Itu mungkin hal yang bisa kalian jadi awal mula dari bisnis kalian gitu, bidang itu gitu. Nah,
coba tekuni, coba cari tahu, coba banyak belajar sehingga mempunyai skill atau knowledge di bidang itu. Lalu ya itu modal utama untuk bisa memulai bisnis dan persevere di bisnis itu, berusaha terus di bidang bisnis itu. Sorry ya diulang-ulang terus yang itu. Luar biasa. Gak berasa kita udah ngobrol-ngobrol seru, banyak nanya, ternyata udah 1 jam. Nggak kerasa. Makasih banyak ya Kak Angel udah Terima kasih mau sudah berbagi tips and triknya tentang Bits and Bobs, tentang up and downs-nya. Semoga Bits and Bobs kedepannya bisa membuat sesuatu lagi yang lebih besar gitu. Amin. Untuk Getty Incubators juga semoga terus membuat acara seperti ini yang menginspirasi banyak pengusaha-pengusaha. Oke, terima kasih banyak Kak. Terima kasih juga untuk Getters yang udah mengikuti dari jam 11 tadi ya, udah nggak berasa udah mau jam 12. Jangan lupa untuk tetap follow dan ngikutin akun post-postannya Getty Incubator karena masih banyak banget webinar-webinar seru yang inspiring ke depannya gitu. Terima kasih Kak Angel sekali lagi, terima kasih Getters. Saya Ajeng Alvenita undur pamit. Bye bersama Getty Incubator karena bisa belajar dimanapun dan kapanpun.